إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس معاشر المسلمين رحمكم الله. Setiap insan yang hidup di muka bumi ini, di dunia ini, pasti mendambakan kehidupan yang sejahtera, kehidupan yang damai, kehidupan yang tenang dan bahagia. Begitu pula semua lapisan masyarakat yang hidup di sebuah bangsa, sebuah negara, tentu mendambakan kehidupan yang sejahtera di bangsanya, di negaranya, di daerahnya, di wilayahnya. Kehidupannya tenang, kehidupannya damai, kehidupannya bahagia, kehidupannya makmur, kehidupannya sejahtera. Dambaan setiap insan, dambaan setiap warga negara, dambaan secara khusus kita sebagai umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, dinul Islam, agama Islam yang didakwahkan, diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga menganjurkan, menghimbau umat Islam secara khusus untuk bisa mendapatkan, mewujudkan, meraih kehidupannya yang sejahtera di dalam bangsanya. Bahkan kaum muslimin rahimakumullah, yang diinginkan dalam Islam ialah semua bentuk kesejahteraan, kedamaian, kebahagiaan, bukan semata-mata sejahtera dari sisi ekonomi atau dari sisi kelebihan kemampuan finansial atau kemakmuran terkait dengan urusan hartawiyah, harta benda semata. Tetapi yang dihimbau, yang dianjurkan, yang dibimbingkan dalam Islam, mewujudkan kehidupan yang sejahtera dari semua sisinya, terutama kaum muslimin rahimakumullah ialah kesejahteraan dari sisi ketenangan hidup, keamanan dalam hidupnya, ketenangan dalam bangsanya, situasi yang kondusif, situasi yang stabil,
situasi yang aman sentosa, yang kemudian diiringi dengan pertumbuhan ekonomi, sosial kemasyarakatan yang baik, yang bagus, pertahanan negara yang kuat, sejahtera dalam semua sisi. Bukan semata-mata ekonomi, bukan semata-mata harta benda, bukan semata-mata finansial, semuanya. Kaum muslimin rahimakumullah, ketahuilah, rakyat di sebuah bangsa, di sebuah negara akan bisa mencapai itu semuanya manakala mereka dipimpin oleh seorang penguasa, dipimpin oleh seorang pemerintah yang sah di negaranya. Penguasa yang tentunya muslim, walaupun dia bukan orang yang soleh, walaupun mungkin dianggap dia orang yang zalim, atau dianggap sebagai penguasa yang fasik, atau dianggap sebagai penguasa yang tidak aspiratif terhadap masyarakatnya, atau banyak ketimbangan-ketimbangan pada mereka. Sosok penguasa muslim di sebuah bangsa, di sebuah negara, itu merupakan kunci untuk meraih semua yang disebutkan di atas. Keberadaan penguasa dalam pandangan Islam mendatangkan kemaslahatan yang sangat besar bagi warga negara, maslahat pada agama mereka dan pada duniawiyah mereka. Oleh karena itulah, dalam Islam yang namanya mengangkat seseorang pemimpin penguasa di sebuah bangsa yang sah, perkara yang wajib dengan kesepakatan para ulama. Itu kenapa pula sepeninggal Nabi kita Muhammad SAW, setelah beliau wafat, jasad beliau tidak langsung dikuburkan sampai para sahabat kaum muslimin ketika itu menunjuk khalifah beliau, pengganti beliau SAW, dan semuanya sepakat menunjuk sahabat yang mulia Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Baru setelah itu dimakamkan jasadnya beliau. Dikarenakan keberadaan penguasa ini dalam pandangan Islam sangat vital. Sebagian salaf sampai menyatakan situna sanatan ma'a sultanin jair khairun min lailatin wahidatin bila sultan. 60 tahun dipimpin sosok penguasa yang zalim, yang kejam, yang lalim, itu lebih baik dibandingkan dengan satu malam saja dengan tanpa penguasa, dengan tanpa pemimpin. Diriwayatkan athar yang cukup banyak dari kalangan salaf menjelaskan bahwasanya keberadaan penguasa itu membawa masalih yang sangat banyak. Diriwayatkan dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, beliau menyatakan, wallahi la yastaqimu amrun nasi illa bil imam. Sungguh demi Allah, tidak akan istiqamah, tidak akan lurus, tidak akan benar urusan umat manusia ini melainkan dengan sosok penguasa, dengan seorang imam. Juga diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala, beliau menyatakan, wallahi lama yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun. Sungguh demi Allah, apa yang Allah datangkan berupa kemaslahatan bagi masyarakat ini melalui penguasanya itu lebih banyak dari apa yang mereka rusak. Mereka zalim mungkin, mereka fasik mungkin, mereka banyak ketimbangan-ketimbangan mungkin, membuat kerusakan mungkin. Tetapi ketika dibandingkan antara kerusakan yang mereka buat dengan kemaslahatan yang dicapai oleh masyarakat dengan wujudnya mereka,
lebih banyak kemaslahatannya. Abul Aliyah rahimahullah juga menyatakan demikian, ma yuslihullahu bihim akthar mimma yufsidun, apa yang Allah perbaiki pada kondisi umat ini berupa masalah lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka rusak. Barakallahu fikum. Adanya penguasa, kondisi akan aman. Adanya penguasa, semua akan tertib dan teratur. Adanya penguasa, aturan akan jalan. Sisi kemaslahatan duniawiyah masyarakat akan terpenuhi, terlepas dari kekurangan mereka. Dengan sosok penguasa yang memimpin, yang menguasai, bil khusus kaum muslimin akan dengan tenang melaksanakan ibadah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Tenang menuju ke masjid-masjid untuk melaksanakan jamaah, mengerjakan Jumu'ah. Dengan tenang mereka mengerjakan Salatul Idain, 2 hari raya. Bahkan dengan tenang mereka mengerjakan ibadah-ibadah yang lain, terlepas dari pribadi mereka mungkin dikatakan zalim atau banyak kekurangannya. Tapi kemaslahatan yang tercapai untuk masyarakat ini jauh lebih banyak dibandingkan dengan apa yang mereka rusak. Ini menunjukkan kaum muslimin rahimakumullah, kesejahteraan rakyat akan terwujud bersama dengan penguasanya. Tanpa sosok penguasa, rakyat akan hancur. Yang terjadi hukum rimba, yang kuat akan menjatuhkan yang lemah, yang kuat akan memangsa yang lemah. Tanpa aturan, tanpa bimbingan, tanpa arahan, semuanya dengan semaunya sendiri, semuanya dengan keinginan sendiri, semua dengan kekuatannya sendiri. Hancur agama bangsa ini, hancur negara dengan tanpa seorang penguasa. Yang ada hukum rimba, barakallahu fikum. Kaum muslimin rahimakumullah. Oleh karena itulah Islam yang diajarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan bimbingan secara khusus kepada warga masyarakat sebuah bangsa. Bimbingan-bimbingan yang berkaitan dengan penguasa mereka, yang apabila mereka lakukan akan terwujud semua kemaslahatan mereka, baik duniawiyahnya atau agamanya. Semuanya akan merasakan ketenangan, kedamaian, ketenteraman, kesejahteraan bersama dengan penguasa mereka. Bimbingan yang pertama, satu prinsip besar dari prinsip-prinsip ahlu sunnah, prinsip-prinsip sunnah hanya bisa diamalkan oleh orang-orang muslim yang di atas sunnah. Prinsip as-sam wa ta'ah li waliyil amril muslim ma lam yakun ma'siyah. Prinsip mendengar, mentaati, mematuhi penguasa muslim selama bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Bagaimanapun kondisi penguasanya, yang saleh atau yang tidak saleh, selama dia muslim, dalam semua aspek kehidupan kita, duniawiyah kita, ukhrawiyah kita, diniyah kita, selama bukan perkara maksiat, dalam semua kondisi kita, kondisi lapang, kondisi sempit, suka atau tidak suka, ridha atau tidak ridha, dalam kondisi kita dianiaya atau disiksa atau tidak, melaksanakan prinsip yang mulia ini, menjadi warga negara yang patuh, warga negara yang taat kepada penguasanya dalam semua hal, selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Nasul Quran menyatakan demikian, An-Nisa 59. Nususul ahadits sangat banyak, sabda Rasul sangat banyak tentang masalah ini, mewajibkan kita untuk mentaati penguasa kita dengan dua ketentuan di atas, selama dia muslim dan bukan dalam perkara maksiat. Yang kita maukan adalah ketika seluruh lapisan masyarakat itu melaksanakan prinsip ini,
semuanya menjadi warga negara yang patuh, semua menjadi warga negara yang taat pada penguasanya selama dia muslim, bukan perkara maksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Ini akan memunculkan dampak positif yang sangat luar biasa. Al-Hafidh Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah menegaskan dalam Syarah Arba'in karya beliau terkait dengan masalah prinsip ini. Beliau menyatakan, adapun as-samu wa ta'ah fa fiha sa'adat dunya. Adapun prinsip ini, pada prinsip ini terdapat kebahagiaan dunia. Biha tantazimu masalihul ibadi fi ma'aishihim. Dengan prinsip ini semua kemaslahatan rakyat akan tertib, akan teratur terkait dengan ma'isyah mereka, keduniaan mereka. Wa biha yasta'inuna ala idhari dinihim. Dengan prinsip ini pula umat Islam secara khusus bisa menampilkan agama mereka, syiar agama mereka, wa ta'ati rabbihim, dan bisa mentaati Rabb mereka. Karena semuanya taat, semuanya patuh, kondisinya kondusif, kondisinya tenang. Tidak akan ada gerakan separatisme yang berusaha untuk melepaskan dari negara ini. Tidak akan ada gerakan terorisme, radikalisme yang menteror masyarakat negara ini. Tidak akan ada yang namanya aksi-aksi anarkisme yang membuat onar di tengah-tengah masyarakat negara ini. Tidak bakal ada. Semuanya tenang, semuanya damai, semuanya kondusif, semuanya stabil, dikarenakan masyarakatnya patuh, taat lillahi ta'ala, dalam rangka untuk beribadah kepada Allah dengan prinsip ini. Tidak ada gejolak. Ketika kondisi bangsa tenang, tidak ada gejolak, maka semuanya akan tumbuh kembang, semuanya akan stabil. Kondisi bangsa akan aman, sejahtera, aman sentosa. Kondisi bangsa akan kuat dikarenakan semua masyarakatnya patuh pada sosok penguasanya. Sabi'na wa ata'na. Semua akan stabil. Dan ketika semuanya tenang, semuanya stabil, ekonomi akan tumbuh kembang. Pasar-pasar buka dengan tenang, mal-mal buka dengan tenang. Semua orang akan berniaga dengan tenang. Terkait dengan perniagaan, cocok tanam, peternakan, semuanya akan tenang. Investor dalam luar negeri akan tenang menginvestkan dananya untuk di negara kita ini misalkan. Tumbuh kembang, semuanya akan makmur, semuanya akan sejahtera ketika semua lapisan masyarakat mengamalkan prinsip ini. Yang kedua, prinsip yang kedua ialah as-sabr ala jawri sultan. Bersabar di dalam menghadapi kezaliman penguasa, kekurangan yang ada pada mereka. Wa adamul khuruji alaihim, dan tidak diperbolehkan memberontak penguasa, baik dengan hati meyakini dia bukan penguasa kita, atau dengan lesan menghujat, mencaci maki, mencela, membongkar kaiban penguasa di depan halayak ramai, atau dengan anggota badan aksi-aksi anarkis, terorisme, separatisme. Itu semua adalah pemberontakan penguasa yang dikecam dalam Islam. Sabar, tidak memberontak. Di dalam Sahih Bukhari dari sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an yakrahuhu falyasbir alaihi, fa innahu laisa ahadun kharaja 'ala sultani shibran famata maitatuhu jahiliyah." Barang siapa di antara kamu yang menyaksikan, yang melihat dari penguasanya apa yang dia tidak suka, sabarlah. Sebab tidak ada seorang pun yang memberontak penguasa satu jengkal saja lalu dia mati, maka mati yang mati jahiliyah. Dilarang keras memberontak penguasa sejengkal saja. Diminta untuk bersabar. Dengan kesabaran masyarakat akan berpikir dengan tenang, berpikir dengan jernih, dengan kepala dingin untuk menyelesaikan persoalan yang muncul pada bangsanya yang diakibatkan dari kezaliman penguasa.
Bimbingan yang berikutnya ialah ad-du'a lahum bitaufiq wassadad, mendoakan kebaikan untuk penguasa kita dengan taufik, diluruskan langkahnya, dijadikan sebagai penguasa yang saleh bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mendoakan kebaikan untuk mereka, bukan mendoakan kejelekan bagi mereka. Ini merupakan da'bus salaf, kebiasaan kaum salaf. Ini pula yang membedakan antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Kalau kamu melihat seseorang mendoakan kebaikan untuk penguasanya, dia seorang sahibus sunnah. Tetapi kalau kamu menyaksikan tidak orang yang mendoakan kejelekan bagi penguasanya, dia sebagai seorang sahibu hawa. Dengan kesepakatan kaum muslimin, ulama muslimin dalam bab ini. Taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Bisa jadi zalimnya penguasa karena zalimnya kita. Munculnya penguasa-penguasa yang tidak baik karena dosa-dosa kita. Taubat, istighfar kepada Allah Azza wa Jalla, inabah, kembali kepada Allah Azza wa Jalla, perbaiki diri menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya. Insyaallah Allah akan merubah segala-galanya. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah suatu kaum sampai mereka merubah kondisi diri mereka sendiri. Kemudian menasihati para penguasa, bagi yang punya akses ke sana, hukumnya fardu kifayah. Menasihati mereka hanya dengan lesan, sembunyi-sembunyi, tidak boleh dengan halayak ramai. Diingatkan bukan dengan aksi-aksi fisik. Diterima alhamdulillah, kalaupun tidak, tawakal kepada Allah Azza wa Jalla. Tunaikan hak-hak penguasa sekuat tenaga, setulusnya, sejujurnya. Kamu dikasih haknya, kamu alhamdulillah. Kamu nggak dikasih haknya, kamu mohon kepada Allah Azza wa Jalla. Itu yang dibimbing kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tunaikan hak penguasa kalian dan mohon kepada Allah haknya kalian. Poin-poin tadi barakallahu fikum, ketika semua lapisan masyarakat mengamalkannya, mewujudkannya di dalam sebuah bangsa dan negara mereka, maka akan terwujud kondisi yang tenang, kondisi yang sejahtera, dan insya Allah Allah akan gantikan untuk mereka dari penguasa yang zalim menjadi penguasa yang adil. Penguasa yang dulunya mungkin dia fasik menjadi penguasa yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Allah yang akan merubah segala-galanya. Masyarakat hanya berikhtiar. Barakallahu fikum. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala ma ba'd. Kaum muslimin rahimakumullah, manakala masyarakat ini tidak mengindahkan bimbingan-bimbingan tadi, malah justru menyelisihi bimbingan-bimbingan tadi, mereka menghujat penguasanya, mencaci maki, membongkar keaiban-keaiban penguasanya di depan halayak ramai, di media-media umum, dunia maya dan segala macamnya. Manakala masyarakat tidak sabar menghadapi kekurangan penguasanya, yang ada pada mereka ialah upaya untuk melaksanakan atau melakukan pemberontakan penguasa, aksi-aksi pemberontakan, aksi-aksi anarkis, aksi-aksi terorisme dan semisalnya. Merasa tidak pernah punya dosa, merasa semuanya karena dosa penguasanya, maka yang terjadi bukan kesejahteraan, yang muncul bukan kedamaian, yang terjadi justru kehancuran, kemudian kebinasaan, kemudian penderitaan dan kesengsaraan. Bagaimana mungkin ekonomi bangsa ini akan tumbuh kembang kalau anak-anak bangsanya membuat onar di tengah-tengah bangsanya? Bagaimana mungkin bisa tumbuh kembang ketika anak-anak bangsanya membuat gerakan-gerakan teror di tengah-tengah bangsanya, gerakan-gerakan separatisme dari bangsanya? Bagaimana mungkin kondisi akan tenang, damai, sejahtera
ketika masyarakatnya masyarakat kaum pemberontak, yang ini menghujat, yang ini mencaci maki, yang ini membongkar aib penguasa, yang ini membuat aksi-aksi anarkis, kondisinya akan chaos, kondisinya ini akan ribut, kondisinya tidak akan pernah tenang. Apalagi kalau kemudian masyarakatnya secara umum tampil, maka yang muncul adalah orang-orang yang tidak punya akal sehat, yang dia gunakan hanya otot, emosi yang muncul, yang terjadi adalah pengerusakan yang ada. Tidak usah jauh-jauh satu bangsa, satu daerah saja, ketika masyarakatnya membangkang, membuat perlawanan, pemberontakan dengan pedang mereka, dengan senjata mereka, yang terjadi kondisi yang sangat mengerikan, kondisi yang sangat mencekam, ekonomi lumpuh, pasar tutup, sekolah-sekolah tutup, semuanya tutup, lumpuh total. Yang ada hanya pembantaian, pertumpahan darah. Di beberapa tempat terjadi di negara kita ini, semuanya merasakan betapa pedihnya. Baru sebagian tempat. Bisa dibayangkan ketika semua masyarakat bangsa ini melakukan tindakan seperti itu, memberontak penguasanya, menghujat pemerintahnya, mencaci maki mereka, kondisinya akan kacau, kondisinya itu akan hancur. Bisa dibayangkan kaum muslimin rahimakumullah, ketika penguasa tadi muncul pula emosinya, muncul pula amarahnya. Mereka manusia biasa, hilang kesabarannya merespon kezaliman rakyatnya. Mereka yang punya kekuatan, mereka yang punya kuasa, naudzubillahi min dzalik, yang terjadi pertumpahan darah, peperangan di mana-mana, masyarakat melawan dengan penguasanya, akan hancur yang namanya bangsa ini. Ekonomi hancur, semuanya akan hancur. Banyak anak yatim, banyak janda, fasum-fasum akan rusak, hancur bangsa ini. Bagaimana mungkin akan mendapatkan sebuah kesejahteraan ketika demikian kondisi bangsanya? Maka kaum muslimin rahimakumullah, kita sebagai umat Islam yang terbimbing dengan dinul Islam harus menjadi pelopor dalam bab ini, teladan dalam bab ini. Kita bersama-sama memberikan sumbangsih kita, andil kita untuk mensejahterakan bangsa ini dengan melaksanakan bimbingan Islam di atas. Jadilah warga negara yang taat, yang patuh pada penguasanya dalam perkara yang ma'ruf. Jadi warga negara yang saleh, yang bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Jadi warga negara yang betul-betul sabar ketika menghadapi kekurangan pada penguasanya, menasihati mereka bila punya kemampuan dan punya akses, dengan sembunyi-sembunyi, dengan lesan saja, bukan dengan aksi. Laksanakan semua bimbingan tadi. Minimalnya doakan penguasa kamu supaya menjadi penguasa yang saleh, penguasa yang diberi taufik oleh Allah Azza wa Jalla, penguasa yang adil. Doakan bangsamu supaya bangsa kamu bangsa yang sejahtera, bangsa yang damai, bangsa yang tenang. Andil masing-masing kita, dan itu tidak mahal, dikarenakan tidak butuh biaya barakallahu fikum, dan masing-masing kita mampu dan sanggup untuk melakukannya. Muslimin harus menjadi pelopor dalam bab ini, mensejahterakan bangsanya, menciptakan suasana yang damai, yang tenang, yang kondusif, yang stabil, dengan poin-poin di atas. Jangan sampai kita menjadi orang yang membuat onar tengah-tengah bangsa, membuat kerusakan tengah-tengah bangsa dengan aksi-aksi pemberontakan atau aksi-aksi hujatan atau yang lain-lainnya. Allahul musta'an. Alhamdulillah, kita hidup di sebuah bangsa yang besar, dipimpin oleh seorang penguasa yang muslim. Barakallahu fikum. Nikmat dari Allah Azza wa Jalla, maka jagalah. Na'udzubillahi min dzalik, jangan sampai Allah cabut nikmat dari kita semuanya. Kita akan merasakan penderitaan, kesengsaraan
manakala nikmat yang agung yang besar ini dicabut dari kita, naudzubillah min dzalik, la qadarullah. Tidak ada penguasa atau tidak penguasanya nggak punya wibawa, masyarakat pemberontak, hancur negara yang ada ini, la qadarullah. Semoga Allah azza wajalla memberikan taufiknya pada kita semua, hidayahnya, sehingga dengan taufik Allah azza wajalla kita menjadi hamba Allah yang saleh, yang bertakwa kepadanya insyaallah taala. Dan semoga dengan taufik min Allah azza wajalla kita sebagai warga negara yang bisa taat patuh kepada penguasa kita dan perkara yang ma'ruf, menjalankan bimbingan Islam yang disebutkan di atas. Dan semoga Allah azza wajalla memberikan anugerah pada kita semuanya, penguasa yang saleh, penguasa yang adil, penguasa yang baik. Dan semoga Allah azza wajalla memberikan anugerah pada bangsa kita ketenangan, ketenteraman, kedamaian dan kesejahteraan dengan bimbingan Islam. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimussalam.